generasi pemenang dimanapun kita berada. Bertemu dengan saya kembali di tempat ini, Pastor Lius Lontor, di dalam program Belajar Alkitab Online. Nah, kita akan melanjutkan pembelajaran Alkitab kita dengan tema yang beberapa waktu lalu sudah kita bahas bersama-sama dengan topik atau judul, apakah yang menggerakkan kehidupanmu. Nah, beberapa waktu lalu kita sudah membahas satu poin dari penguraian dari tema kita, yaitu yang menggerakkan kehidupan manusia pada umumnya. Yang pertama adalah masa lalu. Nah, kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Hal atau sesuatu yang menggerakkan kehidupan manusia adalah hari ini kita akan bahas, yaitu digerakkan oleh kebencian. Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada, generasi muda yang semangat mengasihi Tuhan, tentunya kehidupan yang kita alami dalam kehidupan kita tidak semuanya seturut dengan apa yang kita mau. Nah, di dalam proses kehidupan inilah kita sering menemukan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga memunculkan di dalam hati kita sakit hati yang menjurus kepada kebencian. Di manakah proses kebencian ini terjadi? Di dalam kita menjalani kehidupan, membangun hubungan ataupun menjalankan kehidupan sewajarnya di dalam keseharian kita. Ya, mungkin secara pribadi kita dengan Tuhan, secara pribadi karena kita merasa kita tidak mampu menghidupi apa yang Tuhan mau. Awalnya kita terus berjuang dengan semangat, dengan keyakinan, tapi tidak begitu banyak juga orang yang ada di dunia ini yang akhirnya mereka berhenti di tengah jalan dan membenci dirinya. Kenapa dia tidak bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Walaupun perkara ini adalah perkara yang salah, tetapi inilah faktanya. Begitu banyak orang di dunia ini membenci dirinya oleh karena dia gagal hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan mungkin juga di dalam hubungan keluarga antara istri dengan suami, suami dengan istri, orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua. Terkadang hanya oleh karena hal yang sepele, terkadang hanya karena ketidak saling pengertian seorang akan yang lain. Orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua, atau pasangan yang satu dengan pasangan yang lainnya, sehingga muncul kemarahan, emosi, sehingga melahirkan sakit hati dan kebencian. Begitu juga proses kebencian yang berakar dalam hati kita terjadi di dunia kita kerja, di dunia kita bergaul dan sebagainya. Nah, masalah yang serius yang harus kita perhatikan adalah sakit hati adalah salah satu dosa. Sekali lagi saya katakan, sakit hati adalah salah satu dosa. Kenapa? Karena berawal dari sakit hati, maka berlanjut kepada kebencian. Nah, mengapa saya katakan ini adalah hal yang serius? Karena sakit hati jikalau tidak diselesaikan, tidak diangkat dari setiap kehidupan kita, tidak diselesaikan dengan memberi pengampunan dan melupakan setiap proses yang terjadi yang membuat kita sakit hati, ini akan membawa kehidupan kita untuk tinggal di dalam dosa. Dosa yang tersembunyi dari hadapan banyak orang, tetapi Tuhan melihat hati dan pikiran kita. Bukankah sesuatu yang disayangkan? Karena firman Tuhan berkata, Tuhan mau memberkati kita, Tuhan mau menolong kita, Tuhan mau menuntun setiap kehidupan kita. Tetapi dalam kitab Yesaya berkata, tetapi yang menjadi pemisah antara aku dengan engkau adalah dosa-dosamu. Saudaraku, sakit hati menjurus kepada kebencian adalah dosa yang serius, menghalangi tangan Tuhan menyertai, memberkati, bahkan menolong kita. Nah, generasi pemenang dimanapun kita semua berada, dua tipe pergerakan kebencian yang ada dalam hati setiap manusia yang didorong oleh sakit hati karena mengalami situasi yang tidak diinginkan di
dalam kehidupannya adalah pergerakan kebencian itu yang pertama dipendam. Begitu banyak orang mengalami kekecewaan, berujung kepada sakit hati, tetapi hanya dipendam. Nah, tetapi yang membahayakan di sini adalah sakit hati, kebencian yang dipendam di dalam setiap kehidupan kita. Ini bagaikan bom waktu yang akan menghancurkan kehidupan kita. Saudara tahu, bom waktu terlihat begitu biasa-biasa saja, tapi di saat dia meledak, dia akan merusak sekelilingnya. Seberapa radius dia bisa merusaknya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jikalau sakit hati dan kebencian terus menggerakkan kehidupan kita, terus menguasai kehidupan saya dan saudara, terus mengontrol kehidupan kita, saudara tahu dan yakinlah bahwa itu akan merusak kehidupan kita. Selain kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan yang menyertai dan menolong dan memberkati kehidupan kita, sakit hati yang dipendam akan membuat atau melahirkan dosa-dosa yang lainnya yang akan mengikuti kehidupan kita yang sebenarnya kita adalah baik Allah, di mana kita hanya bisa memikirkan, bisa merenungkan dan menyimpan perkara-perkara yang kudus, yang mulia. Seperti apa yang Rasul Paulus katakan, hendaklah engkau memikirkan perkara yang manis, yang sedap didengar, yang mendatangkan sukacita, yang memberkati kehidupan dan lain sebagainya. Nah, jikalau kita menyimpan kebencian di dalam hati kita, pastilah kita tidak akan pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera yang sejati untuk hidup kita yang dikerjakan oleh Kudus. Dan yang kedua, pergerakan kebencian yang ada dalam kehidupan manusia selain dipendam, yang kedua diledakkan. Nah, diledakkan ini berbicara tentang dampak yang akan terjadi ke depan. Fakta membuktikan begitu banyak orang yang hidup di dalam sakit hati, dendam, dan melahirkan kebencian, dan hidup mereka ada di dalam kejahatan fisik. Begitu banyak orang yang menyimpan kebencian di dalam hatinya, tidak terselesaikan terhadap teman, terhadap saudara, terhadap pasangan, terhadap pemimpin rohani, dan terhadap siapapun. Berita online hari-hari ini sering kita dengar, begitu banyak orang membunuh oleh karena dia membenci. Begitu banyak orang menjelek-jelekan seorang akan yang lain karena dia mengalami sakit hati dan dia mengalami kebencian. Begitu banyak orang yang mengarahkan kehidupannya kepada kehidupan yang tidak positif, merusak dirinya dengan obat-obat yang terlarang, merusak hidupnya dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas yang merugikan diri sendiri, free sex, berjudi, minum mabuk, pesta pora dan sebagainya. Dasarnya terkadang kita menemukan oleh karena orang tersebut mengalami sakit hati dan kebencian. Baiklah generasi pemenang dimanapun kita sedang berada, mungkin di saat share firman Tuhan ini disampaikan dan kita mendengar, mungkin kita bisa mengevaluasi hati kita hari ini. Apakah masih ada kebencian di dalam hati kita yang belum terselesaikan? Apakah masih ada kebencian yang mencoba mengarahkan tindak tanduk kehidupan kita, kelakuan kita untuk merugikan orang lain? Saudaraku, dimanapun kita semua berada, percayalah, Yesus mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Yesus mengetahui apa yang kita rasakan, karena dia merasakan apa yang kita rasakan. Sakit hati harus diselesaikan dengan cara melepaskan pengampunan. Hari ini, kepada siapapun kita sakit hati, belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Dan pengampunan ini harus kita sampaikan, kita lepaskan secara penuh, secara total. Dan tanda orang yang melepaskan pengampunan, melepaskan dirinya dari kebencian dengan melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadanya, tandanya adalah
kita bisa melupakan kesalahan orang yang bersalah kepada kita. Sekali lagi, tanda orang yang berhasil melepaskan kebencian dari dirinya dengan memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada dirinya adalah dia sanggup melupakan semua hal yang mengakibatkan sakit hati dan kebencian. Sekali lagi saya akan himbau untuk kita semua, apakah kita masih memiliki sakit hati dan kebencian yang menggerakkan, yang menguasai, yang mengontrol hati dan hidup kita hari-hari ini? Saya mengajak kita semua untuk kembali melihat Tuhan yang penuh kasih, mau kita sebagai anak-anaknya pun memiliki kasih yang mengampuni. Yesus berkata di atas kayu salib, Eloi Eloi lama sabachthani, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun sebelumnya ada ayat berkata bahwa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kematian adalah akhir dari kehidupan Yesus. Di saat dia mengalami kebencian yang disampaikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tetapi Yesus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Generasi pemenang, kita adalah orang-orang yang menang oleh karena ada Roh Kudus dalam hati kita yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hati kita. Jangan sampai kebencian menguasai, menggerakkan dan mengontrol hidup kita. Karena mungkin saja orang yang menyakiti hati kita, mungkin saja orang yang melukai hati kita, yang mengecewakan hidup kita, mereka hari ini bisa tidur dengan nyenyak, mereka bisa makan dengan tenang, mereka bisa berlibur dengan nyaman, mereka bisa hidup tanpa rasa bersalah. Tetapi apa yang terjadi kepada setiap orang yang menyimpan rasa sakit hati dan kebencian yang tidak terselesaikan? Makan tidak tenang terkadang, tidur pun tidak nyaman. Di saat mau tidur, kita mengingat masalah yang membuat hati kita sakit dan membuat kebencian di dalam hati kita. Generasi pemenang, sekali lagi dimanapun kita semua berada, rasa benci dalam hati kita yang kita pelihara jauh lebih menyakitkan hidup kita daripada orang yang telah menyakiti kita. Orang yang menyakiti kita, dia hanya sekali menyakiti dan dia pergi. Tetapi rasa sakit hati, rasa benci yang dilahirkan oleh sakit hati, itu yang mengakar dalam kehidupan kita, yang membuat kita akan mengalami ketidaktenangan dalam kehidupan kita dalam jangka waktu yang panjang, bahkan mungkin selamanya, sampai di mana kita tidak akan pernah melepaskan pengampunan. Nah, generasi pemenang dimanapun kita semua berada, saya percaya Roh Kudus akan menolong setiap kehidupan kita, sehingga poin yang kedua di dalam pembelajaran Alkitab online kita hari ini tentang yang menggerakkan kehidupan kita adalah kebencian. Kita tidak akan mengalami pergerakan kehidupan yang dikontrol oleh kebencian, karena firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lihatlah masa depan yang indah, di mana jikalau kita melepaskan pengampunan, maka kita akan dilepaskan dari sakit hati. Jikalau kita melepaskan pengampunan secara total, secara penuh, maka kita akan dimerdekakan dari rasa hati yang benci. Kita akan dimerdekakan dari kebencian yang mengikat kehidupan kita. Puji Tuhan, inilah program singkat di mana kita sudah membahas poin yang kedua, hal yang menggerakkan kehidupan kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan jangan lupa terus ikuti program belajar Alkitab online di episode-episode selanjutnya. Salam dari saya, Pastor Yuswanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.